Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari sektor perindustrian ada Astra International direkomendasikan spekulatif buy. Supportnya di 5.425, resistennya hingga ke 6.000-an, tepatnya di 6.350. Kemudian dari barang baku ada Antam spekulatif buy 3240, resisten hingga 4150. Kemudian dari energi ada Adaro Mineral spekulatif buy 930 hingga ke 1115, dan Adaro juga spekulatif buy, supportnya di 1585, resisten hingga ke 1890. Astra, Antam, Adaro Mineral, dan Adaro. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Sebelum kita ulas satu persatu Pak, keempat saham lebih direkomendasikan spekulatif buy. Apakah penyesuaian dari kondisi yang berkembang saat ini atau seperti apa Pak Hendra? Ya begini, jadi yang seperti yang saya katakan tadi, ini kan ada IPO-nya emas. Kalau IPO-nya emas, dan kemudian kita tahu bahwa saham Astra ini kan juga sudah naiknya cukup tinggi. Jadi tapi tadi itu sudah breakout topoknya dia di 5.700, maka ketika breakout topok 5.700, 5.725, 5.750, maka menjadi sinyal buy yang sangat kuat. Tadi ketika saya berikan itu kan masih harganya masih sekitar 5.775 ya Dev. Nah sekarang sudah naiknya 5.900, bahkan high-nya sempat di 5.950. Nah ini masih oke. Tapi ini spekulasi buy, jadi artinya kalau misalnya Anda mengalokasikan, misalnya Anda alokasikan di misalnya itu biasanya Anda alokasikan dari seluruh total dana Anda misalnya 20%, maka karena ini spek buy kan dan harganya sudah cukup tinggi, maka Anda bisa masuknya ya misalnya 10-15% dari alokasi dana. Ya itu untuk Astra. Baik. Jadi ya, kalau kita flashback Pak, Astra perlahan tapi naik sudah signifikan. Betul. Sebelumnya cukup sulit untuk menembus level 5.000-an. Seperti apa pola pergerakan dari Astra International sampai sejauh ini dengan capaian ke 5.950 secara intraday? Ya, ini kita masih harus berkaca dari belakang ya. Jadi ketika 2 Juli 2025 itu harganya 4540. Nah itu masih susah banget, dan begitu sudah break di 4680, yaitu memecahkan yang saya sebut namanya itu garis lautannya yang ala saya ya, itu sudah enteng. Nah begitu sudah enteng ini 4680 itu sudah nggak ada lawan lagi. Jadi semua ketika pada saat itu saya bilang ini boleh buy, dan ketika ada kesempatan, ketika dia nanti mulai sudah naik kemudian turun lagi, Anda boleh mulai masuk lagi. Nah ini sekarang per hari ini tadi yang seperti saya katakan, dia breakout topok lagi di 5.700 dan dia breakout topok lagi yang di topok yang sebelumnya 5.775. Maka ini sangat keren banget. Maka targetnya sekarang dengan harga yang terakhir ini, targetnya sekarang paling nggak sekitar 6.225 sampai 6.400 deh. Baik. Dari Astra International kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, ada Antam. Hari ini juga menguat signifikan, sudah ke 3.600-an, intraday sempat ke 3.700-an. Sama mungkin pertanyaan saya dengan Astra International, Antam sempat tertekan ketika trading halt terjadi, itu masih harga di 1.300-an. Bagaimana Anda melihat pencapaian dari Antam dengan sudah menyentuh di 3.700-an dalam beberapa bulan terakhir? Nah, ini yang tadi yang sangat menarik. Antam ini kan ketika di 14 April itu kan 18.30. 18.30 terus ya terbang sampai di Juni itu 35.50. Nah, semenjak Juni sampai kurang lebih sekitar 3 September, dia tuh naik turun sideways. Tapi sideways-nya lebih cenderung yang membentuk semacam kayak kurva tersebut. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketika dia sempat di high-nya di tanggal 9 September, yaitu high-nya di 3930, dan kemudian dia turun tertekan. Berapa hari turun tertekan, naik sedikit, tertekan lagi 2 hari, dan ternyata ketemu polanya. Dan per hari ini dia berhasil tembus di atas topoknya 3.600. Jadi sekarang harga terakhir adalah 3.670. Maka 3.670 ini, maka kalau kita bisa perhatikan, maka ini adalah satu momen yang tepat sekali. Anda bisa buy, harga boleh di 3.680, 3.690. Maka akan bisa di area 970 sampai 4120.
Baik, peluang kenaikan masih terbuka lebar tidak sih Pak? Masih lebar. Harga komoditas Ya. masih di level atas, bahkan diproyeksikan akan masih terus menguat. Dan seiring nanti prospek kinerja kuartal 3, kuartal 4 semakin mengkilap untuk Antam. Betul. Dari Antam kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Hendra, ada Adaro Mineral, spekulatif buy, supportnya di 930, resisten hingga ke 1115 ini. Saya akan coba update posisi penutupan sesi kedua hari ini untuk Adaro, melesat di 6% di 1760, tadi sempat tertekan ke 1650. Tapi secara teknikal ini Pak, saham Adaro kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di 1640 beberapa hari yang lalu, kembali ke level trading halt di tempatnya sepertinya Pak. Ya, nah ini menarik. Jadi ketika di 14 April dia 1765, nah 1765 dia kemudian dia terbang hingga sampai 20 Mei 2210, berbeda dengan Antam tadi. Antam kan sampai Juni, dia sampai hanya Mei aja 2210, dan semenjak itu dia terus menerus dia tertekan sampai yang kemudian paling terbawahnya dia 19 September, yaitu di low-nya di 1630. Nah, berdasarkan yang versi Blink saya, ini yang saya bilang tadi, bahwa ini ada kemungkinan sudah sangat murah, yaitu dia berada di level standar deviasi yang 1,5. Jadi bukan lagi cuma -1, tapi 1,5. Yeah. Maka ini sangat murah sekali. Maka saya katakan ini spekulasi buy. Nah, tapi kalau spekulasi buy ini, maka targetnya masih jauh. Bahkan targetnya sekarang itu masih bisa 1830, yaitu adalah rata-rata linear regressionnya, terus kemudian 1944 sampai 2058. Nah, ini juga membuktikan bahwa ini kalau Adaro Mineral ini, maka ini kan sudah mulai terjadi pembalikan, sudah terjadi bottomnya. Kalau sudah terjadi bottomnya, ini enak banget buat kita untuk mulai akumulasi. Begitu, Dev. Baik, itu untuk Adaro ya Pak, 1760. Ya, melewati dari ADMR nih sebenarnya. Saya juga salah lihat tadi, tapi tidak apa-apa, kita langsung ke Adaro Mineral. Seharusnya Adaro yang ketiga tadi, Adaro Mineral, ADMR, menguat di 4,52% Pak, di 1040. Hari ini juga melesat di menit-menit terakhir jelang penutupan di 1040 ini. Intraday sempat ke 1225 di perdagangan Juli. Spekulasi di level berapa untuk Adaro Mineral Pak, dan pertimbangannya ADMR? Nah, kalau untuk Adaro nih, jadi menarik ya kalau menurut saya. Jadi ini betulnya dia sudah sideways dari semenjak 20 Agustus dia itu sideways. Nah, ini betulnya mengapa saya katakan masih harus spekulasi buy, karena dia ada top box-nya di area 1050. Ini cuma tinggal 2 poin doang ya, jadi masih ada tinggal Rp10 saja dia bisa tembus. Nah, ini kalau tembus 1050, jadi Anda belinya bisa di atasnya ya, berarti 1055, 1060, itu menurut saya bagus banget. Karena targetnya dia masih jauh. Kalau misalnya dengan di situ dia masih bisa, dengan biasanya kalau dengan breakout top box-nya untuk ADMR ini bisa jauh, bisa sampai sekitar paling nggak 1135 sampai 1185. Baik. Ya, ini potensinya masih untuk Adaro Mineral ini masih cukup bagus. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, Antam, Adaro Mineral, ADMR, dan Adaro, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Hendra, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan. Nanti kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan melesat di atas 1%, tepatnya di 1,06%, dan ditutup di level 8.125.201, dan ini merupakan catatan sejarah baru. Indeks harga saham gabungan menembus ke level penutupan dan sekaligus intraday tertinggi di sepanjang sejarah. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.066.295, sempat bergerak di zona merah di 8.039.947. Ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju signifikan indeks harga saham gabungan di hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 1,05%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,74%, LQ45 menguat di 0,83%.
Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, barang baku memimpin penguatan di 2,84%, sektor energi juga menguat di 2,27%, properti menguat di 2,20%, sementara teknologi melemah tipis di 0,06%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa didominasi oleh saham-saham grup Bakri, Prayogo Pangestu dan juga emiten rokok. Bumi ditutup menguat di 140 transaksi hingga 2,2 triliun. HMSP juga menguat di 830 transaksi di 1,2 triliun. BRMS hari ini melesat ditutup menguat di 685 dan BRPT juga menguat di 3.370. Sementara saham-saham hari ini menjadi pemerat grafis yang terakhir. Dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA melemah di 17.35, MDKA di 24.50 melemah di tengah lesatan dari saham emas hari ini. Cuan juga melemah di 16.20, MBMA tertekan di 498. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Waktu kita terbatas, Pak Hendra. Pak Jason dari Jakarta menanyakan saham BULL, Pak. BULL, Buana Lintas Lautan Tbk, koreksi 1% di 186. Sudah beri atau nyangkut nih Pak di 190. Analisis dan rekomendasinya. Nah, ini hari ini belum ada sinyal buy ya, tapi kemungkinan besar kalau misalnya ini support sama resistennya, supportnya yang terkuat ini 172 sama 158 dan targetnya dia masih 200 sama 214. Tapi kalau misalnya dalam posisi yang tengah-tengah seperti ini memang agak kurang enak. Jadi kalau memang misalnya nanti memang turun di bawah 10%, mendingan Anda out dulu, terutama di area sekitar 172. Oke, dari Cangkring Rembang, Pak, ada Bapak Rifai menanyakan saham INKP, Pak, nyangkut di 7.900, hari ini di 7.300 penutupan. Sudah cukup jauh. Ya, kalau saya seperti biasa, saya nggak ada basa-basi. Anda kalau lebih dari 10% minusnya, Anda harus cut loss. Karena next-nya ini targetnya dia masih penurunan. Hari ini pun juga masih ada sinyal sell, targetnya masih 725, 6750 sampai ke 6475. Kalau saran saya mendingan Anda cut dulu, Anda pindah ke yang lagi sedang naik. Baik, Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan saham Indi. Dari sepanjang September naiknya sudah cukup signifikan. Masih direkomendasikan masuk tidak, Pak? Di tengah penguatan yang terjadi? Ya, ini tadi sudah sempat naik tertingginya sampai di 2570 dan tutupnya 2430. Berarti ini ada rambut yang di atas. Kalau menurut saya ini sebaiknya Anda sudah siap-siap trailing stop. Ya, kalau misalnya dia besok di area sekitar di bawahnya low-nya ya 2300, Anda mendingan keluar dulu. Tapi kalau misalnya masih bertahan di atasnya 2300, next targetnya itu masih bisa ke 2570 sampai 2700. Baik, kita ke Padang, Pak, Sumatera Barat. Ada Bapak Dedi. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham teknologi. Ada WIRG, Pak. Apakah sudah layak beli tidak? Hari ini menguat di 3,31%, rebound sepertinya. Ya, memang belum ada sinyal beli yang kuat, tapi sudah mulai ada. Ini kalau dia berhasil melewati dari 158, itu betulnya bagus banget tuh, Anda boleh buy. Targetnya dia selanjutnya adalah 172, 188 sampai 204. Target untuk cut loss-nya adalah di sekitar 140. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat, Pak Hendra. Ada Ibu Lili. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham BRMS, Pak. Sudah punya di 675. Hari ini melesat di 12%. Pak Hendra, tidak hanya BRMS, namun saham-saham di grup yang sama hari ini juga mengalami penguatan. Ada Bumi, Dewa, hari ini juga melesat. Tapi kalau untuk BRMS, Pak, 675. Profitnya masih bisa dikatakan belum besar, Pak, dengan penguatan hari ini. Tapi sudah siap-siap ini. Masalahnya kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya secara harian memang ada sinyal buy, tapi kalau karena ini sangat-sangat fluktuatif, maka saya biasanya memakai 15 menit, dan 15 menit ini Anda bisa perhatikan, Anda bisa catat nanti harga top box-nya di 710 dan kemudian bottom box-nya 675. Kalau dia di bawah 675, berarti dia sekitar 665 dan sebagainya, itu Anda harus out dulu.
Ya, tapi kalau dia di atasnya 710, Anda masih boleh nambah. Baik. Dan saran saya pakai 15 menit ya, jangan pakai daily lagi karena sudah sangat tinggi sekali. Oke. Itu. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Hendra, menanyakan saham Harta. Harga average-nya di 924, Pak. Hari ini 945. Pertanyaannya adalah ada potensi ke 1000 tidak dalam jangka pendek ini? Kalau ditanya, Harta ini kan sudah, betulnya kalau menurut saya sudah siap-siap, Anda sudah hari ini pun sudah nggak kuat. Tadi tertingginya dia di 975 dan tutupnya 945. Itu kan sudah ada, berarti ada rambutnya. Ya. Maka kalau misalnya ditanyakan apakah masih ada potensi untuk ke 1000, ya kemungkinan besar dia masih bisa ke 995. Ya. Tapi karena angka 1000 ini sangat angka yang sakral ya, jadi genap itu. Maka kemudian kalau menurut saya, kalau dia posisi seperti sekarang, Anda sebaiknya Anda mulai siap-siap untuk trailing stop. Ya, karena Anda kan sudah untung tuh 924. Ya, jadi kalau misalnya saya lebih prefer memakai 15 menit untuk ini, dan dia sudah ada bottom box-nya yaitu di area 940. Jadi di bawah 940, 935 mendingan Anda lepaskan dulu. Iya. Terakhir singkat saja Pak, HMSP di 810, Bapak Victor dari Malang, singkat saja. Ya, sudah selesai. Di 830 tadi sempat tertingginya di 920. Ya. Ini sudah selesai. Maka harusnya Anda harus take profit segera. Baik. Karena kalau beritanya sudah keluar semua mengenai apapun yang mengenai berita bagusnya sudah keluar semua, itu artinya Anda harus jual. Baik, HMSP ditanyakan tadi dari tidak menyebutkan nama lokasi. Oh, ternyata dari Bapak Victor dari Malang, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. MDKA ditanyakan 2 orang, OASA, sementara Adaro dan SII sudah kita bahas tadi di 4 saham pilihan. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di program di waktu dan di jam yang sama, dan kami mohon maaf sebelumnya. Pak Hendra, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, oke, thank you. Baik, terima kasih ada Bapak Hendra Martono Lim, CEO Universal Broker, pemirsa. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halo yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.